Terima kasih. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi yang kedua dari Ayahanda Dr. Haji Muhammad Kuzwini MAG yang berjudul Pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental Indonesia Melayani Bersih, Tertib Mandiri, dan Bersatu melalui nilai-nilai gotong royong, etos kerja, dan integritas. Mengefisienkan waktu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'du. Yang kami hormati saudara moderator panitia pelaksana PPKMB, Institut Agama Islam Darussalam Mastapura, para mahasiswa sekalian. Teman-teman mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi siang ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita dapat kembali bersama untuk mengikuti materi lanjutan. Kalau pertama tadi kita sudah mendengarkan paparan wakil rektor 1, kemudian yang berikut adalah terkait dengan paparan seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, yang berorientasi tentang masalah tugas pokok atau kewenangan wakil rektor 3 yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan. Baik. Saya akan menyampaikan lewat slide ya. Ya, mudah-mudahan bisa. Bentar. Ini bisa lihat slide-nya? Halo? Enggak, Pak. Bisa lihat slide-nya bisa ya? Enggak jelas, Pak. Baik. Oke, kita lanjut ya. Baik. Temanya adalah sesuai dengan permintaan panitia nih. Pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Yakni Indonesia melayani bersih, tertib, mandiri, dan bersatu melalui nilai gotong royong, etos kerja, dan integritas. Betul ya? Hah? Betul ya? Betul ya? Oke. Baik, mengawali ini yang pertama dulu bahwa ini bayang saya. Pada bulan Juni kemarin itu ada upaya yang dilakukan mempelapi apa yang disampaikan Pak Presiden RI tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional ini 2020 hingga 2024. Yang diantara beberapa program yang ditekankan yang dilakukan oleh Kemenko dan PMK ini itu gerakan nasional ya kan revolusi mental yang disebut dengan GNRM. Nah, kenapa ini merupakan satu bentuk yang dilakukan pemerintah dalam membangun kualitas masyarakat kita, khususnya bagi institusi pemerintah yang melayani publik. Nah, tentunya juga termasuk Institut Agama Islam Darussalam Mastapura. Yang ditekankan bahwa upaya yang dilakukan adalah bagaimana membangun agar penyelenggara pemerintahan atau penyelenggara, apakah itu
instansi pemerintah daerah, termasuk juga adalah lembaga perguruan tinggi. Nah, di sana ditekankan bagaimana mengupayakan mewujudkan perilaku yang berorientasi untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mudah, praktis, ya kan. Maka dilakukan ada perubahan. Kalau dulu kita banyak prosedur, banyak birokrasi, nah ini dipangkas. Ya. Makanya dalam penekanan temanya adalah Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu. Nah, gerakan melayani bagaimana pelayanan yang cepat, murah, terukur, transparan. Itu kan melayani. Yang lainnya siapa? Ya, mahasiswa. Ya kan, kalau di perguruan tinggi. Kalau di pemerintah daerah, yang lainnya siapa? Masyarakat. Kalau di lembaga swasta, perbankan, dan ini siapa? Masyarakat. Ini pelayanan yang sifatnya cepat, terukur, transparan, ini yang dibangun. Ya. Nah, ini tidak gampang. Perlu ada pemahaman yang mendasar kepada pelayan. Nah, demikian dari perguruan tinggi. Yang memberikan pelayan siapa? Ya bagian administrasi. Tadi di perguruan tinggi ada yang namanya tenaga fungsional, ada yang tenaga administrasi. Yang fungsional di bawah rektorat. Nah, ada kepala bagian, ada kasubag, ada staf. Ini yang melayani, yang cepat. Saya berharap nanti yang jadi raja adalah kalian, selaku mahasiswa yang dilayani. Ya. Nah, ini yang dibangun. Kemudian kan gerakan Indonesia Bersih, tidak ada pungutan-pungutan. Jadi kalian sering dengar KKN ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ini kan yang harus diantisipasi. Ya kan? Kemudian lagi ada gerakan-gerakan Indonesia Tertib yang berurutan, yang berdahulu, budi. Nah, ini sudah dilaksanakan. Seperti halnya di Kementerian Agama, orang yang daftar haji yang lebih awal juga. Yang belakang. Kalau dulu kan lompat-lompat. Gitu. Ini bagian dalam rangka membangun ketertiban. Demikian juga gerakan mandiri. Bagaimana kita bisa, selaku warga negara, bisa membangun jati diri kita, sehingga bisa berbuat dari dan untuk masyarakat. Jadi tidak tergantung kepada orang lain. Nah, ini gerakan-gerakan ini yang tentunya harus dipahami dalam konteks tadi kan pembangunan solidaritas sumber daya manusia dalam konteks pelayanan publik. Nah, kembali kita melihat ketika zaman Bung Karno, ya, ada namanya sejarah atau historis. Yang dikatakan revolusi mental merupakan satu gerakan untuk menggandeng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, kemauan baja, bersemangat, elang, raja wali, berjiwa api yang menyala. Ini kan salah satu doktrin Presiden pertama RI tentang masalah bagaimana kita membangun jati diri kita dalam memberikan pelayanan kepada publik. Itu perlu dibangun. Revolusi mental, perubahan. Ya kan? Bagaimana kita berubahnya? Ya dari kita. Kita pilih sikap. Ya kan? Nah, kata Bung Karno, berhati putih, ya kan? Putih itu kan bersih, ya, tanpa ada pengaruh apa-apa. Ya. Tidak ada UUD-nya. Ini titik-titik ujung-ujung duit kan tidak ada. Bersih. Karena bagian daripada tanggung jawab. Berkemauan baja. Ya. Jadi bagaimana kita semangat. Semangat baja. Ya. Elang. Bersemangat elang Raja Wali. Ini kan filosofisnya tinggi sekali. Ya, kalau kita melihat dari apa yang dikatakan Bung Karno selaku proklamator ini. Jadi berjiwa api yang menyala-nyala tidak akan pernah mundur, tetap komitmen. Nah, sekarang komitmen. Ya. Kita lanjut lagi. Ya. Nah, kemudian Kawi, bisa lihat slide-nya ya, moderator? Halo? Yeah. Ya bisa ya. Yeah. Nah, presiden kita ini kan ada visinya juga untuk lebih memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing dan mempererat persatuan bangsa. Kita perlu melakukan revolusi mental. Jadi penekanannya mental. Mental itu kan akhlak, moral, etika. Ini perlu dibangun. Ya. Nah, jadi ini tidak gampang. Proses yang dilakukan secara bersama. Pemerintah punya komitmen, tapi kita juga tidak mengerti, tidak bisa. Nah, maka dari itu, karena perguruan tinggi adalah bagian daripada instrumen pemerintahan,
yang berada di sektor pendidikan, yang membangun sumber daya manusia, tentunya terkait dengan apa yang ditekankan oleh visi misi pemerintah, termasuk juga visi misi Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita. Ya. Termasuk juga visi misi kita, misi agama Islam Darussalam Martapura. Tadi saya dengar itu rektor sudah menekankan, ya kan, visi misi kita kan ada menjadi destinasi, ya kan, ajaran yang memiliki paham Ahlussunnah wal Jamaah. Penekanannya di situ. Nah, jadi ini tidak gampang. Ada proses pendewasaan, pemahaman dalam rangka membangun tadi kan persatuan dan kesatuan bangsa melalui pendekatan lembaga perguruan tinggi yang ditekankan kepada para pelaku industri, apakah tenaga profesional atau tenaga pendidik berkependidikan, termasuk juga kalian selaku calon mahasiswa. Nah, ini kan visi pemerintah tidak kita bahas ya. Jadi kita akan menggarisbawahi visi misi Pak Rektor. Nah, dalam konteks ini kita ingin mengadopsi apa yang dikatakan oleh Kementerian Koperasi dan terkait dengan masalah revolusi ini. Yang digarisbawahi adalah adanya penggarisan, penekanan, arahan pada sidang kabinet 3 Januari lalu ya tentang masalah revolusi mental. Jadi penekanannya dari pusat sampai ke daerah. Dari pusat, provinsi, kabupaten kota. Demikian juga dari pemerintah turun ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, turun lagi ke perguruan tinggi negeri, turun lagi ke perguruan tinggi swasta, termasuk kita. Ya. Nah, karena itu dalam pelaksanaannya Menko PMK ini dibantu kelompok kerja. Ya. Ada peta jalan revolusi mental. Nah, ini turunannya. Ya, sampai kepada kita di Institut Agama Islam Darussalam Martapura yang merupakan salah satu lembaga perguruan tinggi ya yang juga punya komitmen untuk membackup apa yang menjadi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kita lanjut saja, ya cepat. Nah, pertanyaan apa itu revolusi mental? Yang pertama adalah kita melakukan perubahan. Bagaimana kita merubah cara pikir kita? Cara kita berpikir, ya, baik sekarang, kemarin, sekarang maupun akan datang. Jadi berpikirnya yang praktis, ya, yang mudah. Ini cara pikir kita. Nah, kalau kita mau masuk ke dunia perguruan tinggi tentunya, bagaimana kita berpikir agar kita ini tepat waktu menyelesaikan pendidikan. Karena dalam teori itu kan 4 tahun akan selesai. Maksimal adalah berapa? 8 tahun. Lebihnya akan dilakukan drop out, DDO. Nah, kita berpikir konstruksi ke depan bagaimana kita merencanakan kegiatan ini agar kita bisa menyelesaikan tepat pada waktu. Berpikir seperti itu. Artinya kalau kita masuk 2021, berarti akan akhir nanti 2025. Udah S1. Nah, tentunya didukung dengan cara kerja. Bagaimana kita berpindah untuk melakukan pembelajaran yang mengarah kepada pencapaian target yang kita harapkan. Nah, ini kan tidak gampang, perubahan. Kalau kita dulunya malas, sekarang kita bagaimana ubah menjadi lagi. Ya. Kalau dulu kita namanya kita tepat waktu, bagaimana kita tepat waktu. Kan ini salah cara yang dilakukan perubahan. Cara kerja. Yang dulu kerjanya lambat, bagaimana kita cepat. Ya. Nah, ini kan tidak gampang melakukan proses yang panjang, perubahan-perubahan. Termasuk juga cara hidup kita. Ya. Bagaimana kita membangun jati diri kita. Agar kita hidup ini betul-betul memberikan pengaruh yang besar kepada kita, keluarga, masyarakat. Maka dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Ini tidak gampang. Jadi cara hidup kita yang harus kita bangun. Ada 2 sisi pandang. Kita ingin mengejar kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi bagaimana kita mendapatkan itu? Tentu dengan proses pembelajaran. Dengan proses pembelajaran. Ya kan? Makanya kata Nabi, man arada dunya falaihi bil, man arada al-akhirah falaihi, man arada falaihi bil. Ini kan tentunya dengan proses pembelajaran yang sungguh-sungguh. Kemudian membangun karakter. Bagaimana kita membangun karakter? Merubah perilaku itu. Ada namanya integritas, semangat ya. Yang kuat yang kita bangun, kita dorong, ya kan? Ada semangat bagaimana kita bisa selesai S1 ini. Tepat pada waktunya dengan kualitas kelulusan yang baik, ya kan? Kemudian bagaimana ini kita melanjutkan lagi S2. Bagaimana melanjutkan S3. Nah, ini kan tidak gampang. Ada dukungan finansial, ada proses pembelajaran, ada proses pemahaman, banyak keterkaitan. Nah, ini Bang, integritas yang semangat.
Makanya ada perbuatan namanya etos kerja. Bagaimana berbuat, bagaimana kita melakukan langkah-langkah ke depan agar kita bisa menyelesaikan proses ini dengan tepat pada waktunya. Nah, ada namanya dalam pendekatan pemerintah, ada teori gotong royong. Artinya bersama-sama membangun, saling tolong menolong. Seperti halnya umpamanya pada saat kita belajar itu kan ada klasifikasi sumber daya manusia, ada yang cerdas, ada yang kurang, ada yang lemah. Tapi kan bagaimana kita memberikan pandangan yang netralitas tengah-tengah. Sehingga pemahaman akan lebih gampang. Demikian juga tugas yang diberikan dosen, ada kebersamaan, makanya tugas kelompok. Nah, jadi ini yang perlu. Ya, seperti hanya bagian jalan, kalau gotong royong lebih cepat selesai. Tapi kalau kita hanya sendiri kan tidak gampang, susah. Nanti kebersamaan, ini yang perlu dibangun, dipupuk. Dan ini bagian daripada budaya bangsa kita. Karena tujuan nasional tidak adalah untuk mewujudkan bernegara dengan baik, dengan aman, tentram, kan itu. Tapi kalau masuk badainya lemah, susah. Ya, mewujudkan tujuan bernegara yang baik. Demikian juga Indonesia yang berdaulat, yang berpemerintahan, berdaulat itu, yang diatur oleh dasar negara kita. Maka dasar negara kan Undang-Undang Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kemudian berdikari, mandiri, berkepribadian. Ini yang diharapkan tujuan daripada nasional kita. Nah, sasaran umum dan arah kebijakan pemerintah integritas meliputi adanya unsur-unsur yang dibangun adalah kejujuran. Nah, ini berat. Tapi kalau kita dimuati dengan doktrin agama, insya Allah. Ya. Mari kita bersama membangun sifatnya jujur, sikap yang amanah, ya kan? Ya, jujur amanah kayak Nabi. Ya. Nah, kita lakukan ini. Kita berbuat dengan sebenarnya. Nah, ini yang dibangun. Tidak sedikit kita melihat para pejabat kita yang kadang-kala melakukan pelanggaran. Padahal sudah diambil sumpah. Ya. Umpamanya ada yang kita lihat di media televisi, korupsi, kolusi, nepotisme. Itu kan tidak jujur. Punya hak orang diambil. Ya, dimaaf. Kemudian dapat dipercaya, berkarakter, bertanggung jawab. Ini bagian daripada integritas dan akumulasi untuk memunculkan suatu arah kebijakan pemilihan. Demikian juga kebijakan Institut Agama Islam Darussalam Martapura sama ya. Tapi orientasi dalam proses belajar mengajar. Nah, kalau pemerintah kan secara umum. Kemudian yang berikutnya ada etos kerja. Bagaimana kita bisa berbuat secara maksimal. Jadi kerja keras. Kita empatkan waktu. Karena manusia masa produktif kan mulai umur 15 tahun sampai 40 tahun. Itu yang produktif. Kalau itu kan menurun dah. Kenapa? Karena faktor tua. Ya. Nah, ini perlu kita manfaatkan kesempatan ini untuk berbuat. Nah, kalau konteks pembelajaran, bagaimana kita kerja untuk belajar. Ya. Bahari itu belajar sampai apa bantalnya kelapa. Ya. Kerja keras kan untuk menggali ilmu. Kemudian optimis. Nah, ini yang dibangun. Jangan pesimis. Kita tetap masa depan itu dengan penuh ikhtiar dan usaha. Kita bisa. Kenapa tidak? Harus bisa. Jadi optimis. Produktif, memanfaat. Ya. Kerja keras itu kan ada produktivitas yang tinggi di bawah. Apalagi era sekarang. Kompetisinya ketat sekali. Antara pendidikan, antara perguruan tinggi, antara aparatur. Ketika kita ingin masuk pegawai, itu kan kompetisi ketat sekali. Namun dibangun produktivitas. Bagaimana kita? Artinya tidak saja kita manfaatkan peluang yang diajarkan oleh seorang tenaga pendidik, tapi bagaimana juga kita bisa mengakumulasi jati diri kita menjadi lebih manfaat, lebih besar. Makanya perlu ada kursus-kursus, ada pelatihan, ya kan? Nah, ini bagian daripada membangun produktivitas kita. Kemudian ada inovasi, ya, bagaimanapun juga sebagai seorang mahasiswa yang cakal bakal ada mengisi dunia baik pemerintahan, kemudian apa namanya usaha, ini perlu ada inovasi, pikiran jauh ke depan, ya. Visi, inovasi. Ya. Kemudian lagi berdaya saing. Nah, jadi sekarang ini yang dibangun. Kita di mana saja harus bisa menunjukkan kualitas. Karena ini bagian daripada daya saing. Kompetisi, ya, persaingan. Ya. Persaingan. Kita sekarang, apalagi kalau berbicara bisnis, umpamanya. Sekarang kan ketat ya, persaingannya sekarang. Persaingannya dengan berbagai negara. Ya. Makanya ada pasar bebas. Nah, kalau produknya lemah, orang tidak akan beli. Ya. HP aja berbagai macam jenis ya. Nah, bagaimana kita mencari yang murah, pokoknya, tapi daya tahannya lebih bagus. Ya, jadi lebih besar manfaat. Ini yang perlu dibangun. Kemudian gotong royong. Bagaimana bekerja sama antara kita sesama masyarakat.
dengan teman, dengan sesama siswa, dengan dosen, ya baik secara vertikal maupun horizontal. Artinya koordinasi kerjasama yang baik. Kemudian adanya solidaritas, ya, semangat kebersamaan. Ada komunal, membangun komunikasi yang terintegrasi. Kemudian lagi berorientasi pada kemasan dan kewarganegaraan. Ini yang dibangun. Semangat gotong royong. Makanya Bang Bahari itu kan tinggi sekali semangatnya. Ya, ketika ada kegiatan keagamaan, patungan, membawa makanan, ya kan, bilangan, sekolahan, ya kan gotong royong. Ketika kita bikin jalan, ini kan bagus. Bikin rumah untuk kepentingan kegiatan lembaga bersama-sama. Ini kan gotong royong. Nah ini yang dibangun, dikembangkan dalam era sekarang. Kemudian apa sih yang menjadi tujuan utama revolusi mental ini? Pertama adalah mengubah cara pandang, cara pikir, sikap, perilaku, atau cara kerja kalau kita di dunia pemerintahan yang berorientasi pada kemajuan, kemodernan. Nah, ini ya kan, ini dirubah cara pikir. Yang dulunya koler, bagaimana kita tidak malas. Yang dulunya lambat 1 hari, 2 hari, kita bagaimana dalam 1 jam. Ini kan berubah. Yang dulunya memandang negatif, ya kan kita bahas yang positif. Nah ini kan era sekarang kan itu kompetisi kata sekali. Ya, di semua lini. Ya. Saya sering juga mewanti-wanti pada mahasiswa yang akhir. Anda jangan mimpi hanya sampai S1, tapi bagaimana Anda juga selama itu membenahi diri Anda. Melalui apa? Kursus pelatihan. Ya. Walaupun saya bilang Anda S3, tapi ketika Anda tidak menguasai komputer, jangan mimpi bisa jadi PNS. Mengapa demikian? Karena pintu masuk PNS itu adalah melalui tesnya lewat komputer. Nah, ini kan kompetisi, persaingan. Nah, kita rubah pola pikir kita yang lemah itu menjadi semangat. Kemudian membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik dalam menatap masa depan Indonesia. Sebagai negara, ya, kalau kita berbicara bangsa, bagaimana masa depan institut kita? Ya, sebagai lembaga, ya, akan membangun kualitas sumber daya manusia, ya, yang mengisi pembangunan nasional. Kan semuanya berdasar dari pendidikan. Ya, bagaimana kita memanfaatkan peluang ini agar kita betul-betul bisa menjadi salah satu alumni institut yang berkualitas. Ini tak gampang. Dibangunkan kesadaran. Jadi optimistik artinya percaya diri, jati diri kita. Nah ini yang dibangun. Nah artinya apa? Perlu kita melakukan pembelajaran yang sungguh-sungguh, kemudian lagi melaksanakan kegiatan tepat waktu, lulusan tepat sasaran, tepat waktu. Nah, ini kan. Nah tapi itu gampang proses pembelajaran. Karena dalam perkuliahan itu kan ada namanya tugas, ya kan? Ada namanya praktikum. Nah ini kan kalau kita tidak merubah pola gaya kita juga akan tertinggal. Nah, sehingga ini kan membangun produktivitas sebagai seorang mahasiswa yang betul-betul bisa mengisi bangsa dan negara kita. Kemudian mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri maupun secara ekonomis. Karena negara kita adalah negara hukum, dikatakan adalah dasar negara kata Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Nah, itu bagian yang harus kita pahami. Nah, di situ diatur sistem berpolitik, ekonomi, ya kan? Nah, ini dalam mendorong Indonesia yang berdaulat. Karena sistem pemerintah kita juga melalui sistem pemilihan secara demokratis, baik di pusat maupun di daerah. Nah, demikian juga di beberapa perguruan tinggi. Ya, tapi kalau kita akan ditetapkan oleh yayasan, walaupun sudah diatur dalam statuta, rektor itu adalah dipilih dan ditetapkan yayasan. Nah, jadi ini yang dibangun dalam rangka kita bisa melakukan perubahan. Karena dengan semangat kebersamaan, kerja keras, untuk kita ini akan mendukung hasil yang ingin kita harapkan bersama. Kemudian yang berikutnya adalah integritas. Ini dapat dikatakan sebagai kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat. Atau berkata dan berlaku jujur. Artinya sesuai dengan ucapan dan tindakan. Ya. Nah, era sekarang kan ini.
Karena bagian daripada ini adalah implementasi daripada perilaku kita, akhlak kita, moral kita. Kita sudah belajar di madrasah namanya akhlak. Ya. Tapi bagaimana kita mengimplementasinya ketika kita dalam suatu organisasi, ketika kita dalam suatu pemerintahan, atau ketika kita sebagai seorang mahasiswa bertindak dengan sebaik-baiknya. Nah, sedangkan dalam tataran kolektivitas, nilai integritas ini dapat memandu masyarakat untuk apa? Menimbulkan komitmen pada apa yang menjadi tugasnya. Nah, ini ada hubungannya dengan tugas. Nah, kalau kita lihat perguruan tinggi juga sama. Integritas ini kan bagian daripada upaya yang ditekankan seorang dosen misalnya. Ada tugas kelompok, ada penelitian ya kan, bersama. Ini kan bagaimana kita melakukan ini dengan penuh sungguh-sungguh, keseriusan. Demikian juga tenaga administratornya. Nah, ini yang harus kita lihat dalam konteks dalam tatanan tadi integritas secara umum. Kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang etos kerja. Etos kerja. Ini sebagai sebuah sikap yang berorientasi pada hasil yang terbaik. Jadi ada hubungannya dengan hasil yang akan didapat. Etos. Kualitas kerja bagus, hasilnya bagus. Karena ada namanya input. Input itu kan dari pendidikan, pengalaman. Kemudian ada proses. Ya. Kemudian lagi ada keluaran, outcome. Nah, samanya. Kalian juga kan inputnya apa? Masuk. Sekarang prosesnya apa? Kuliah. Bagaimana kita mendapatkan nilai-nilai yang A, kan semuanya A. Ya. Nah, keluarannya juga akan bagus. Bisa cum laude nanti. Nah, ini kan tidak gampang. Diimbangi dengan etos kerja yang serius, yang baik. Maka yang dibangun adalah mandiri. Bagaimana kita tidak gantung. Ada HP, tidak tergantung di HP. Ya. Artinya kita betul-betul belajar sungguh-sungguh. Ya, walaupun handphone bagian daripada era sekarang. Ya, tapi kita jangan tergantung. Ketika terlepas dari handphone tidak akan bisa memberikan jawaban yang positif. Nah, ini kan adanya kemandirian, kedewasaan kita. Kemudian lagi daya saing. Era sekarang kan era kompetitif. Bagaimana kita bisa berperan secara maksimal. Menunjukkan jati diri. Kalau kita artikan secara gampangnya, sebagai kapasitas suatu bangsa untuk menghadapi tantangan persaingan pasar internasional yang tetap menjaga, ya kan, meningkatkan pendapatan mereka. Saya katakan tadi daya saingnya umpamanya. Saya dulu pernah itu. Ketika pergi haji 2017 kemarin. Saya contohkan, sederhana saja. Di salah satu tempat ada yang jual batu. Karena saya di Banjar kan umumnya kan orang tahu dengan masalah batu, cincin. Di pasar CBS itu kan bikin cincin itu kan harganya 150 ribu. Ya, ambannya, belum lagi batunya. Tapi ketika pasar produk Cina yang dijual di Arab Saudi itu, harga cincin berapa? Satunya cuma 5 rial. Ya, kalau 5 rial kali 3.000, 1 rialnya 15.000. Kita cuma upahnya juga 150 ribu. Ya. Nah, ini kan persaingan. Hanya perlu dibangun kualitas yang baik, yang bagus, ya kan, tapi murah. Demikian juga di dunia perguruan tinggi. Persaingan itu ketat sekali. Contoh, kalian masuk teman di perguruan tinggi ULM, mengambil fakultas kedokteran, keren, ya kan? Kemudian ada juga yang mengambil banyak fakultas apa? Katakanlah banyak fakultas syariah, yang awal syariah. Ngambil juga fakultas syariah. Menamatkanlah dia, ya, dua. Ya. Kalau di UNLAB kan SPB-nya, praktikumnya akan mahal. Kalau untuk fakultas kedokteran, kalau syariah kan murah saja, paling tinggi praktikum itu 310.000. Nah, tapi yang perlu dijaga adalah akreditasinya. Nah, kalau kita kan lembaga kita kan terakreditasinya B. Nah, ketika kita tamat S1 di Fakultas Syariah dan gelar sarjana hukum,
kemudian lagi tamat juga dengan fakultas kedokteran dengan gelar dokter. Dokter, bukan doktor ya, dokter S3. Nah, masuklah jadi PNS. Sama gajinya. Pangkat 3A sama. Nah, jadi ini tentunya yang harus kita lihat itu adalah legal format, akreditasi. Nah, maka dari itu kita sebagai perguruan tinggi, bagaimana kita membangun daya saing antar perguruan tinggi negeri maupun dengan perguruan tinggi swasta. Nah, ini kan ada strategi yang dilakukan oleh para pimpinan. Di antaranya adalah bagaimana menghasilkan mahasiswa itu agar dia tepat waktu lulus. Karena kalau panjang kan beban materi tinggi sekali. Nah, artinya dari awal masuk semester 1, 2, 3 sampai terakhir dibimbing oleh dosen pembimbing. Kemudian optimis. Jangan pesimis hidup. Optimis. Kita bisa menyelesaikan 4 tahun perguruan tinggi. Kan begitu optimis. Jangan sampai 8 tahun. Itu masuk abadi namanya. Ya. Nah, jadi ada target. Kita masuk sekarang 2021. Kita akan selesai nanti 2025. Kan begitu. Ya, Pak. Ngalih Pak menjadi bahasa Arabnya atau ngalih bahasa Inggrisnya. Nah, optimis. Kenapa tidak? Orang bisa, kita bisa juga. Kan begitu. Kemudian inovatif. Jadi sebagai suatu kemampuan manusia dalam menggunakan pikiran. Jadi punya inovasi kan tunjuk. Apalagi seorang leadership, pemimpin, jabat. Punya inovasi, punya kemampuan mengembangkan. Produktivitas yang tinggi. Ya, kan sudah saya sampaikan. Kita lanjut lagi. Ini yang perlu dibangun. Sekarang gotong royong. Sudah lanjut ya. Ini jelas saja deh. Bersama-sama mengajarkan sesuatu. Ya kan. Nah, ini prinsip pemerintah yang kita lihat pada tahun 2016 kemarin itu. Pertama adalah berdaulat. Berdaulat artinya selain negara yang dipimpin oleh negara. Kalau perguruan tinggi apa? Berdaulat juga. Ya dipimpin oleh seorang rektor. Ada namanya aturan, statuta. Kemudian ada regulasi. Ada beberapa peraturan eskalator yang mengatur agar sistem pembelajaran di institusi kita dapat berjalan sesuai dengan aturan. Ya. Tapi utaknya ya memang pemerintah. Ya. Tapi kita juga terkait. Ada regulasi pemerintah, ada regulasi yayasan, kemudian lagi ada regulasi yang memang dari institusi sendiri. Nah, sehingga bisa berdikari, mandiri, tidak tergantung kepada orang lain, tapi bisa membangun sebuah pendidikan yang baik. Nah, ini tidak gampang. Yang membentuk kepribadian yang baik. Ini yang dituangkan dalam prinsip-prinsip pendidikan kalau di dunia perguruan tinggi. Tapi ini konteks pendidikan pemerintahan. Kemudian ada lagi impres yang tadi saya ulang. 5 aksi nyata atau sementara. Ya kan? Indonesia melayani, Indonesia tertib, mandiri, bersih, bersatu. Jadi bagaimana institut kita yang melayani dengan ramah, sopan. Ini kan teori bisnis sebetulnya. Tapi kalau yang melayani cemburu, ya. Tapi kalau yang melayani ramah, ini kan akan bagus. Sama hanya di kampung, ya. Pelayanan yang baik, yang berjualan warung, beginiannya bagus bunga, ya kan datang orang belanja di sana. Ini kan tip juga. Makanya dalam perusahaan itu ada namanya sales. Nah, sales itu kan biasa dipasang wanita semua. Ini kan salah satu teori manajemen dalam menggait produk yang dijual agar banyak digemari masyarakat. Nah, demikian juga di kampus. Bagaimana melayani mahasiswa? Bagaimana melayani masyarakat? Jadi ada tertib, mandiri. Nah, ini konsep-konsep ini, Bang. Berdasarkan prinsip yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi adanya tertib, mandiri, ya kan, bersatu, bersih. Ya. Ada bersih ini maksudnya dalam konteks korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena peluang besar itu. Ya. Ini sedikit-sedikit duit, sedikit bayar. Tidak ada lagi. Karena kalian juga ketika masuk di kampus tidak ada pungutan apa-apa. Ya, karena akan dibayar secara formal pada lembaga perbankan maupun koperasi yang menerima dana. Nah, itu kan tidak ada pungutan lagi di dalam. Nah, kalau ada pungutan nanti dia berbahaya. Dikatakan namanya korupsi. Ya. Karena korupsi itu kan mengambil hak orang lain yang tidak seharusnya. Nepotisme kerjasama. Kolusi ya mirip-mirip kerjasama juga. Nah, jadi ada anak karyawan punya kan yang juga diberikan permainan di situ. Nah, ini kan kolusi. Nggak boleh, dilarang. Peran kontribusi yang diharapkan. Nah, makanya ada penyelenggara perguruan tinggi, ada masyarakat, ada dunia pendidikan, akademisi, dan dunia usaha.
Jadi ada 4 aspek ini yang perlu dibangun. Penyelenggara artinya melakukan kebijakan untuk mendukung pembentukan konsorsium gerakan, ya kan? Ini yang dibangun. Tapi kita sampai di sana. Yang kita bahas adalah masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat atau komunitas itu menjadi pelopor, ya. Yang menggerakkannya kan pelopor. Ini yang perlu dibangun. Sehingga timbul ada namanya dampak yang dirasakan masyarakat di pelopor. Sukses KB juga peran masyarakat memberdayakan ulama. Demikian juga apapun. Sukses vaksinasi pemerintah juga melibatkan ulama. Nah, ini kan pelopor. Kemudian lagi ada kontribusi sumber daya. Kemudian lagi yang betul-betul memberikan manfaat. Bagaimana peran kita di sini sebagai seorang mahasiswa mendukung kebijakan pemerintah. Nah, kalau institut itu juga rektor. Kemudian inovasi, kegiatan-kegiatan berorientasi secara konkret tentang masalah industri pendidikan ini. Nah, ini yang dibangun masyarakat. Masuk dalamnya ada mahasiswa. Sedangkan dunia pendidikan, ya, mengkreasikan kegiatan-kegiatan, ya, konsorsium yang berdampak nyata. Jadi kegiatan-kegiatan yang betul-betul memberikan manfaat kepada masyarakat. Khairun nas ampau menanas ini. Kemudian lagi kontribusi, pemikiran dan ide-ide yang positif, ide yang baik, ide-ide yang cemerlang. Nah, jadi artinya memberikan hal-hal yang positif semuanya. Kemudian menggerakkan sekolah, kampus. Nah, ini yang dibangun. Artinya ada keterlibatan antara leadership-nya, ada mahasiswa, ya. Kemudian lagi ada selain. Ya. Karena proses pembelajaran itu kan, perkuliahan itu kan, pertama ada tenaga pendidiknya, yang dosen. Kemudian ada mahasiswanya. Ya. Kemudian juga ada infrastrukturnya. Dan tenaga administrasi di situ. Infrastruktur fisiknya. 3 aspek ini yang selalu bersentuhan dalam melakukan sebuah inovasi lulusan. Ada dosennya, mahasiswa ada jalan juga. Atau ada mahasiswa dosennya tidak mulai standar, ya kan, karena sekarang sama statusnya dosen negeri dan swasta. Kayak dosen tetap, dia tidak boleh jadi pegawai. Gitu. Nah, jadi ini yang dibangun. Nah, kalau memang di perguruan tinggi kita ini kan dosen tetap itu kan satu prodi itu 6 orang. Yang dia harus S2 sesuai dengan kompetensinya, dia tidak boleh jadi PNS, dia tidak boleh juga kerja di perguruan tinggi lain. Nah, kalau memang kurang, tidak terakreditasi. Nah, ini kan berat. Nah, artinya sumber daya manusianya, tenaga pendidiknya. Demikian juga mahasiswa. Nah, demikian juga ada infrastruktur. Nah, ini keterkaitan. Nah, akhirnya artinya kelulusannya nanti akan bisa mendapatkan manfaat pada masyarakat. Nah, ini artinya ada keterkaitan aspek-aspek tersebut dalam industri pendidikan. Kemudian apa yang harus kita lakukan dalam konteks pelayanan? Pertama adalah penguatan sumber daya aparatur. Kalau di desa, aparatur desa. Tapi kalau di kampus ya sumber daya tenaga administrasinya yang melayani mahasiswa. Saya sering melarang karyawan menyuruh mahasiswa bawa formulir ke sana kemari. Tapi itu bagian dari tanggung jawab Anda. Ini pelayan. Mahasiswa itu kan raja. Kita layani. Kemudian lagi peningkatan pelayanan. Dengan istilah di kantor itu 3S. Salam, sapa, dan senyum. Ya, nah. Coba bayangkan. Kita datang ke kantor aja banyak kan. Atau ke pasar, nukar apa orang cemburu, mundur. Ya, 3S penting kali. Salam, assalamualaikum, sapa, apa kabar? Senyum. Ini kan pedis sekali. 3S. Kemudian peningkatan pelayanan publik dengan orientasi pada pelayanan yang cepat, tepat, murah. Jadi pelayanan cepat itu yang harus diselesaikan 1 hari, kenapa harus seminggu? Yang harus 1 jam, kenapa harus 1 hari? Cepat. Tepat ini artinya kita melakukan sesuatu betul, ringkas, konkret, murah, transparan. Ya. Kalau ada biaya, ada dia transparan. Itu tutup. Akuntabel. Ini yang dibawa. Kemudian
adanya keterbukaan informasi. Apalagi sekarang nyaman, ya, lewat internet, ya kan bisa kita melihat input data. Nah, ini kan yang kita pakai. Ada aplikasi pendaftaran secara online, ya kan. Kemudian lagi data hasil mahasiswa dikirim langsung ke Jakarta. Ya. Ini kan bagian daripada teknologi yang harus kita respon secara baik. Keterbukaan dalam penggunaan anggaran, kalau pemerintah, tapi kita lembaga swasta, keterbukaan anggaran kemana kita? Kita lapor ke yayasan. Berapa penerimaan dana mahasiswa diteruskan ke yayasan. Kalau pemerintah apa? Kepada siapa? Pada atasan. Di pusat kepada DPR sama. Nah, tapi ketika kita swasta, kita lapornya ke yayasan. Ya, kalau UIN lapornya kemana? Ke pemerintah pusat. Ya. Kemudian lagi perbaiki sistem pengaduan kalau ada keluhan masyarakat. Ya kan, makanya sekarang ada kotak-kotak aduan masyarakat. Nah, ini dalam rangka merespon apa yang menjadi keluhan publik. Mungkin lagi ya. Hasil nyata gerakan Indonesia Bersih apa? Antara lain, mewujudkan perilaku hidup yang bersih sehat. Apa aja? Menemukan rasa peduli. Ya kan? Ini sampah dia kada pikir-pikir mengambilnya, buang sampah ke samping. Padahal ada tempat sah-sah. Itu kan ada peduli. Nah, jadi ini langkah-langkah yang sifatnya bagaimana kita bisa berbuat. Jadi ada upaya namanya pembiasaan. Contoh, ada program ada yang selama ini kan masalah pandemi COVID-19. Kita kan ada biasa berbasuh tangan, keseberatan. Ada biasa bermasker ya. Nah, tapi kalau sudah kita menyadari manfaatnya, insya Allah tidak masalah. Ini kan hal yang harus kita rubah. Kadang-kadang tulisannya ada an-nazar batu bila iman, tapi sampahnya di bawah. Tapi kalau kita memahami kebersihan secara agama, insya Allah kita akan tidak asik. Ya kan? Kenapa? Karena kebersihan itu sebagai daripada iman. An-nazar batu bila iman. Ya. Nah, ini kan budaya yang dibangun. Kita punya sudah sumber hukumnya, pemahaman agama, tapi kadang-kala prakteknya yang lemah. Nah, ini yang kita rubah. Makanya gerakan itu yang kita lakukan dalam program pemerintah. Kemudian lagi gerakan Indonesia Tertib. Ya. Antri orang Banjar, umumnya itu kan Indonesia, umumnya orang Banjar. Ketujuan masuk ke Bugulungu, mau burut, ya, di mana aja. Ya. Karena mau urut antri naik pesawat kita, naik Bugulungu. Padahal sudah ada nomornya. Kadang kan boarding pass ada nomor kursi, ada bakal diambil orang. Tapi anaknya tetap udah Bugulungu. Nah, ini kan budaya yang harus dirubah. Ya. Nah, tapi tertib ini secara luas sekali. Umpamanya masalah lingkungan, bagaimana ketertiban kita di lapangan itu ya kan betul-betul aman, tentram, nyaman, ya kan? Aksi coret-coretan, tawuran, itu kan budaya yang kita lihat ya kurang bagus. Nah, ini yang perlu ditumbuh kembangkan dalam konteks membangun sumber daya mahasiswa kita untuk memenuhi kondisi ini. Ya, lanjut saja. Kemudian lagi gerakan Indonesia Mandiri. Sesuai tema yang saya awal tadi ya. Bagaimana membudayakan pendidikan mandiri di kampus. Tidak tergantung kepada kawan, tidak tergantung kepada orang lain, tapi kita mandiri. Ya. Pada bisa ngetik belajar, melakukan tugas mandiri. Kemudian menemukan minat berwirausaha. Ekonomi kreatif kalau sekarang. Jadi ini perlu dibangun. Enak kalian juga bisa bisnis sebetulnya. Kalau saya dulu waktu kuliah itu kan pagi. Bisa lagi banyak tersita waktu. Kalau kalian kan sore, pagi bisa diempatkan. Ya, bantu orang tua, kerja, bisnis, boleh. Itu yang baik. Jadi pagi kerja, sore kuliah. Ini empat. Dengan cinta budaya Indonesia, hubbul watan min iman. Bagaimana kita mencari bangsa kita. Kita melihat kemarin yang kasus di mana di Afghanistan, ya kan? Yang diimpasin Amerika, ya, pemerintahannya. Nah, sekarang alhamdulillah mandiri. Nah, kita perlu menjaga ya, bangsa kita yang sudah merdeka ini dengan cara apa? Bagaimana kita empatkan produk lokal, ya kan? Ya kan? Dengan bangga dengan produk luar, tapi dengan produksi lokal yang perlu dibangun dari Pak Jokowi. Kan? Ini salah satu implementasi budaya yang baik. Kemudian lagi melakukan pembiasaan penggunaan produk dalam negeri. Nah, ya kan tadi saya katakan.
Jangan bangga produk luar, tapi produk lokal yang dipakai. Jadi ini yang menumbuhkan ekonomi kan. Kalau banyak yang menukar kan otomatis bagus usaha. Ya, tapi kalau ada kadang makai lokal kita, ini aja kadang makai adanya. Nah, apalagi orang, nah, artinya kita sendiri bangga dari produk kita. Ya. Menyegarkan pegelaran seni budaya, kemudian pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sekarang banyak ekonomi yang didorong, apalagi sekarang pasca pandemi nanti. Itu banyak sekali bantuan modal usaha produk. Tinggal institusinya aja, lembaga yang kita buat. Ekonomi kreatif, ya kita lanjut. Kemudian hasil nyata dalam Indonesia Bersatu. Apa aja? Menumbuhkan perilaku kehidupan yang toleran dan kerukunan beragama. Karena dalam kehidupan beragama di negara kita ini kan berbagai agama. Ada Hindu, Kristen, Islam. Nah, bagaimana ini bisa sejuk, tenang. Ada toleransi. Baik internal umat beragama, antara Islam dengan Muhammadiyah aja bisa bergeser. Itu yang dari umat Islam. Kenapa ikan berkurut? Kenapa ikan nah ini kan bisa menjadikan gesekan. Nah ini perlu dibangun, dipupuk. Puruiyahnya banyak. Ini kan peran pemerintah. Demikian juga sebagai mahasiswa yang punya kompetensi pemikiran yang bersih, itu juga harus memahami. Ya. Jadi ini bisa terjadi gesekan antar umat beragama. Ya. Demikian juga antar beragama dengan agama yang lain. Islam dengan Kristen, Kristen dengan Hindu, juga Buddha. Demikian juga antara umat beragama dengan pemerintah. Nah ini yang perlu dibangun sehingga terciptalah kehidupan yang nyaman, tentram. Makanya ada perlu namanya pemahaman tentang kehidupan beragama. Kemudian meningkatkan budaya gotong royong bersama, menumbuhkan rasa kepentingan sosial. Ini prinsip-prinsip yang dibangun dalam konteks tadi kan Indonesia Bersatu. Nah, demikian juga umpamanya kita lihat yang terakhir, membuat kegiatan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya. Nah, katakan ekonomi kreatif. Ada yang dibina oleh pemerintah daerah, ya kan? Ada dibina oleh pihak swasta, oleh perusahaan, ya kan? Nah, ini kan dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, walaupun kita sadar karena pandemi ini memang ada penurunan ekonomi masyarakat. Nah, mudah-mudahan nanti ketika sudah level 1, itu kan mulai ekonomi baik kembali. Kita berharap. Kemudian menjadikan nilai-nilai budi pekerti, toleransi, kerukunan beragama, ini yang perlu dibangun. Sehingga terciptakan ketenangan, ketentraman, kedamaian. Tapi kalau kita suka memprovokasi itu, ini Kristen, yang itunya Hindu, padahal jiran kita. Jadi ada batas agama, ada dalam batas bermasyarakat, ada dalam batas bernegara. Ini harus kita paham. Ini perlu pendewasaan pemikiran, memahami kehidupan bermasyarakat. Walaupun kita beda agama, tapi dia adalah warga negara kita, ya kan? Karena dia adalah rakyat Indonesia, tapi hanya bedanya masalah akidah. Kemudian yang terakhir, ada peluang dan ancaman yang harus kita pahami dalam era tadi kan membangun sumber daya tadi. Ada perbedaan sebagai kekuatan. Kita lahirnya bangsa Indonesia ini landasi rasa senasib dan sepenangguhan serta rasa perjuangan di masa penjajah. Jadi bersama-sama Islam terlibat, Kristen terlibat, semua kan memberantas penjajah, akhirnya merdeka. Ini kan diikat oleh suatu komitmen dan kebersamaan, ya kan. Makanya dalam Piagam Jakarta itu mencetuskan tidak Islam, negara tapi Pancasila. Walaupun mayoritas Islam. Ini kan kesepakatan yang disepakati pada masa itu. Nah, jadi tidak untuk kemudian ada namanya perbedaan. Perbedaan dalam ideologi, perbedaan dalam akhlak, budaya. Apalagi bangsa kita bangsa yang plural, bangsa yang majemuk, bangsa yang berbagai etnis, suku, budaya. Ini kan majemuk, plural. Harus kita pahami. Ya. Majemuk itu bagian dari kekayaan. Maka dikatakan dalam bawah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi satu tujuan. Kemudian bagaimana kita menyikapi perbedaan? Bukan sebagai akar konflik, tapi merupakan kekuatan. Perbedaan.
perbedaan agama, perbedaan pemahaman, perbedaan keyakinan, perbedaan ideologi, perbedaan budaya. Ini kan kita sikat. Bagian daripada kekayaan. Ini menjadi kekuatan. Jadi bukan kita menjadi menekan, tidak, tapi bagian daripada kekuatan kita. Kemudian lagi hindari konten-konten negatif. Sekarang kan banyak lagi di HP yang bernuansa sara. Nah, kalau kita tidak kuat melihat dari sisi agama, melihat dari kehidupan berbangsa dan bernegara, kita bisa akan terkontaminasi, terpengaruh. Ya, nah, padahal ini bagian daripada harus kita sikapi. Wah, itu hoax saja pokoknya kan. Tapi kita bisa men-stressingnya. Ya, mana ranah agama, mana ranah berbangsa, mana ranah bermasyarakat, ini bisa. Kemudian daya konsumeristik, gaya hidup ala kebarat-baratan. Nah, ini juga bisa berdampak, mendapatkan yang haram. Ya, yang penting gaya hidup mewah, ala kebarat-baratan. Gaya sekarang ini kan terpengaruh di dunia maya. Ya. Jadi gaya hidup yang konsumeristik atau konsumerisme ini berbahaya. Agama kan. Kemudian lagi pesimis. Pesimis itu kan artinya semangatnya kurang, lemah. Tapi kita harus optimis. Kemudian lagi pornografi yang suka timbul di konten negatif, dan perang ideologi, yang masuk, ya, gibah. Ya. Nah, jadi ini juga. Nah, makanya stressing perang ideologi itu adalah muatannya paham Ahlussunnah wal Jamaah dalam visi misi lembaga kita. Ini yang tentunya membangun kedewasaan kita. Kemudian adalah ujian kebencian, kekerasan. Nanti hati kita dalam menginput, kemudian lagi mengupload hal-hal yang bisa merugikan orang lain. Tindakan kekerasan rumah tangga, ya kan, perkosaan, ya kan. Ini hal-hal yang terus kita hindari dalam konteks sekarang ini. Karena ini punya potensi besar, bisa berkembang. Tapi ketika kita sangat keluar dari itu, insya Allah kita akan larut di sana. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana kita berbuat dalam membangun kehidupan di kampus ini? Tentunya kita harus menyampaikan informasi yang positif, berita yang baik, ini yang bagus, pesan-pesan yang positif, ya. Nah, ini yang dibangun. Karena bagaimanapun juga nilai gerakan ini adalah menekankan pada aspek-aspek yang berorientasi pada penekanan. Karena yang akumulasi kan bisa foto, bisa comek, cerpen, ya, share video, kan bisa mengakumulasi, tayangkan, ya. Nah, tapi kalau kita bisa kendalikan, nah ini orang yang berilmu kan, beda dengan orang tidak punya ilmu. Nah, masuk kan punya ilmu agama, akan bisa men-stressing mana yang baik, mana yang tidak, mana yang positif, mana yang negatif. Nah, oleh karena itu, gampang, ini namanya revolusi mental. Jadi memperbaiki dan membangun karakter, ini yang perlu dipahami. Memperbaiki dan membangun karakter kita. Ya, menjadi lebih bersih. Untuk apa? Membangun budaya bangsa yang bermartabat. Artinya berakhlak, bahasa kita kan. Kalau kita berakhlak, insya Allah. Nah, orang-orang agama, orang pesantren harus paham betul. Ya, namanya akhlak. Ya, saub. Ya. Makanya penekanan dalam doktrin agamanya itu kan ditekankan. Kemudian lagi bangsa yang bermartabat karena punya akhlak modern, nanti tidak tersinggah, tapi dikawal oleh akhlak yang baik, maju, terdepan, makmur, sejahtera. Nah, ini kan yang diharapkan pemerintah dalam konteks tema yang disajikan pada saat ini. Nah, dalam konteks kampus juga sama, membangun masyarakat atau mahasiswa yang lulusannya yang modern, walaupun dia sarjana agama, tapi kan modern, ya. Maju, terdepan, kualitasnya bagus, ya. Mampu mewarnai di lembaga pemerintah, mampu mewarnai di lembaga organisasi politik, mampu mewarnai dalam masalah ekonomi. Nah, ini kan yang dibangun itu. Kita tidak lagi melihat dari secara klasika, tapi bagaimana kita menatap ke depan agar kita gerakan ini menjadi bagian yang sangat bisa menciptakan pola pikir kita yang maju ke depan, ya kan, tidak malas, tapi tepat masa-masa yang cerdas. Ya. Nah, saya rasa ini saja beberapa hal yang dapat disampaikan dalam tema kita pada hari ini dalam
mengisi di KMB ini, mudah-mudahan memberikan inspirasi dan manfaat kita untuk optimis menatap masa depan kita dan bisa melanjutkan studi tepat pada waktunya, ya kan, sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Demikian, dan selanjutnya kami kembalikan kepada saudara moderator. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ayahanda Dr. Haji Muhammad Ghazwini atas materinya. Selanjutnya masuk sesi tanya jawab. Di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk Pak di kolom komentar YouTube. Nah, mungkin akan saya pilih satu pertanyaannya Pak. Boleh. Baik, pertanyaannya dari Ahmad Maulana, NPM 21 11 1172. Ya, silakan. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan revolusi mental para pemuda yang mana kebanyakan sekarang kegiatan menggunakan jarak jauh atau online? Ya, sekian Pak. Oke, baik, makasih. Ini perlu pemahaman terus. Gerakan ini kan gerakan yang relatif di masa era pemerintahan Jokowi yang didelegasikan kepada pemerintah di tingkat pusat, maksud kami kementerian maupun BUMN, kemudian terus lagi ke pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten kota sampai kita juga di perguruan tinggi. Kenapa? Karena revolusi ini seperti katakan tadi penting sekali. Kalau dulu kita namanya dilayani, tapi bagaimana kita bisa melayani? Kan gitu. Ya, merubah pola itu. Nah, daerah model ini sangat bagus sekali. Justru di masyarakat yang terisolir juga bisa bisa memanfaatkan peluang ini dengan cara pendekatan pembicaraan secara lain. Ya kan? Nah, artinya apa? Media ini dijadikan alat untuk mengakomodir atau mengadopsi teori-teori yang tentunya menjadi bagian dalam rangka untuk mendukung program ini. Karena revolusi mental ini sebetulnya Islam juga diajarkan. Bagaimana kita terlepas dari kebodohan. Ya, makanya kita utubur iman minamahillah itu bagian untuk implementasi mental kami. Artinya mulai kita lahir sudah diajarkan. Nah, bagaimana kita memanfaatkan peluang mulai teknologi? Tentunya dengan cara kita berikhtiar, berusaha. Karena banyak sekali penayangan, tapi kita mampu memfilternya dengan ilmu yang kita miliki. Maka dari itu sebagai seorang mahasiswa, kalau bisa memilah mana yang positif, mana yang negatif. Yang positif silahkan diempatkan. Bila yang negatif tinggalkan saja. Ini kan bagian daripada tantangan era sekarang. Artinya mendorong kita pendewasaan dan berpikir. Yang negatifnya banyak dari sini. Di handphone ini banyak sekali. Ya. Tapi kalau kita punya ilmu, kita bisa mengkater. Tapi orang sudah punya ilmu tidak bisa. Dia akan ikut larut di sana. Nah, disinilah pentingnya tadi kan pembelajaran, pemahaman ilmu agama. Masih kata awal utubul ilma minal mahdi ilallah. Ya. Punya hadis lain, menarad dunia palehi. Silakan Anda kuasai. Mau ahli dalam masa ekonomi, ambillah fakultas PEMI, ya kan? Mau ahli dalam perwisata, ambillah fakultas syariah. Mau ahli dalam bidang pendidikan, ambillah fakultas terbiah. Hingga kita mau kemana profesionalitas kita. Ya, nah. Ini kan peluang yang harus kita ambil dan harus kita manfaatkan. Kenapa? Karena dituntut sumber daya maya berkualitas di era sekarang. Dituntut kemampuan seorang untuk bisa berperan baik untuk diri sendiri maupun keluarga dan bahkan masyarakat. Nah, ini yang harus kita bangun. Nah, kalau kita sudah menguasai ilmu agama, mau ilmu apa lagi? Tergantung kita memilih. Nah, demikian juga ukhrawi ya sama kan. Ini yang harus kita sikapi secara proporsional dalam membangun sumber daya manusia. Artinya revolusi mental ini sudah ada bukan sekarang, tapi yang ditekankan Presiden Jokowi ya baru aja. Artinya sudah satu periode dan sekarang lagi periode berikut ini. Nah, ini yang ditekankan. Jadi bagaimana kita angkat? Kedulu kita juga ketika melihat awal
Ya, zamannya mungkin zaman sebelum pasca Soeharto. Yang namanya parabola kan kita asing. Nah akhirnya apa ya? Justru banyak informasi dari luar itu menyangkut orang-orang terisolir. Kalau kita televisi biasa di kota, tapi di pedesaan parabola. Nah perlu ini namanya keimanan dan ketakwaan kita dalam mengkantar mana yang positif, mana yang negatif. Yang positif kita ambil dan kita dijaga. Ini pengetahuan. Nah dia dengan cara mengakomodir ketika teknologi, ya, pemanfaatan yang namanya alat sekarang yang tidak bisa kita kesampingkan. Nah artinya kita bisa belajar secara mandiri gitu, mana yang kita ambil, mana yang tidak. Seperti saat ini kan terpencar kan, tidak hanya di Banjar, mungkin ada yang di Kalteng, ada yang di Kalteng. Ya, ini memanfaatkan teknologi. Nah artinya melakukan suatu perubahan yang baik. Nah, saya pikir itu ya yang ditanggapi. Silakan kalau yang lain. Baik, terima kasih Silakan, atas jawabannya, Pak. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir juga untuk materi kali ini. Sekali lagi, terima kasih kepada Ayahanda Haji Muhammad Kuzini MAG atas sebagai Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Darussalam Martapura yang mengisi materi kedua pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, moderator dan para peserta kami sekalian. Selamat belajar tentunya ke depan nanti untuk jadi mahasiswa. Dan terima kasih sekali lagi, mohon dimaafkan akhir kala walaupun minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.